Halo teman-teman, selamat datang di channel cerita saya. Kali ini aku akan membagikan kisah nyata yang penuh liku tentang hubungan yang tidak biasa antara menantu perempuan dan papa mertua. Cerita ini mungkin terasa berbeda, bahkan bagi sebagian orang mungkin terasa aneh. Namun semua yang terjadi adalah kenyataan yang tidak mudah untuk diungkapkan. Aku berharap kalian bisa mengambil hikmah dan menjadikannya pelajaran berharga. Namaku Rina, usiaku 28 tahun. Aku menikah dengan suamiku, Ardi, 3 tahun yang lalu. Awalnya aku membayangkan bahtera rumah tanggaku akan penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Tapi kenyataan berkata lain. Setelah 3 tahun menikah, segalanya mulai berubah. Suamiku mulai bersikap dingin dan sering pulang larut malam tanpa kabar. Aku sempat curiga, tapi aku selalu berusaha percaya dan memberi kesempatan. Namun, luka hati itu datang ketika aku mengetahui Ardi diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain. Itu terjadi saat aku sedang hamil muda. Kandunganku baru berusia 3 bulan. Perasaan hancur dan kecewa bercampur menjadi satu, membuatku seperti kehilangan pegangan. Aku merasa berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, aku marah dan terluka karena dikhianati. Di sisi lain, aku tak mau menyerah demi bayi yang sedang kuharapkan sejak lama. Aku berusaha kuat, tapi hari-hari terasa sangat berat. Aku merasa seperti hidup dalam kesunyian yang penuh dengan kepedihan. Dalam masa-masa sulit itu, satu-satunya tempat aku dapat berbagi dan menemukan pengertian adalah dari papa mertuaku, Pak Herman. Dia bukan hanya seorang kepala keluarga yang tegas dan berwibawa, tapi juga pria yang penuh empati dan kebijaksanaan. Pak Herman sangat berbeda dengan anaknya, Ardi. Saat mendengar masalah rumah tanggaku, beliau tak segan menunjukkan rasa pedulinya. Pada suatu saat, Pak Herman mendapat tugas dinas di kota tempat aku tinggal. Daripada menginap di hotel, dia memilih tinggal di rumah kami untuk lebih dekat dan memantau kondisi kami. Selama 3 hari beliau tinggal di sini, dan selama itu pula, Ardi tidak pulang sama sekali. Pak Herman mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Satu persatu fakta terkuak. Ardi sudah menikah lagi dengan wanita yang selama ini menjadi alasan keretakan rumah tangga kami. Mendengar kabar itu, hatiku hancur berkeping-keping. Aku menangis dalam diam, merasa kehilangan segalanya. Sejak kecil aku yatim piatu, dan hanya nenek yang merawatku sampai aku dewasa. Saat nenek meninggal dunia, aku hanya mengandalkan suamiku sebagai sandaran hidup. Namun, ketika semuanya runtuh, Pak Herman muncul sebagai sosok yang tak hanya menjadi kepala keluarga, tetapi juga pelindung dan sahabat bagiku. Beliau menawarkan aku untuk pindah ke rumahnya di kota lain, supaya aku bisa menenangkan diri dan merawat kandungan. Pak Herman mengatakan, "Rina, kamu harus jaga diri dan bayi itu. Di sini, kamu tidak sendiri." Awalnya aku ragu. Rumah itu bukan rumahku, dan aku merasa canggung tinggal dengan papa mertua dalam situasi seperti ini. Tapi, aku sadar, tinggal di rumah itu jauh lebih baik daripada terus tenggelam dalam kenangan pahit di rumah kami sendiri. Rumah Pak Herman sederhana tapi hangat. Suasana di sana sangat berbeda dengan rumahku dulu. Di sana aku merasa damai, seolah luka batinku mulai perlahan sembuh. Foto keluarga yang masih terpajang di dinding mengingatkanku bahwa di balik semua kesedihan, masih ada rasa kasih sayang yang tulus. Itulah awal perjalanan baru dalam hidupku, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Aku berusaha bangkit dan menata kembali hidupku demi masa depan anakku dan juga demi diriku sendiri. Setelah memutuskan untuk pindah ke rumah Pak Herman, papa mertuaku, aku merasa seperti memasuki babak baru dalam hidup. Rumah itu sederhana, namun penuh dengan kehangatan yang selama ini aku rindukan. Suasana berbeda jauh dari rumahku yang dulu, di mana kenangan pahit dengan suamiku seakan menghantui setiap sudutnya. Pak Herman tinggal seorang diri sejak istrinya meninggal setahun yang lalu. Dia adalah sosok pria yang selalu menjaga wibawa dan kehormatan keluarga, meskipun kesedihan atas kepergian istrinya masih terasa. Namun,
Di balik itu, aku melihat sisi lembut dan penuh perhatian yang selama ini tak pernah aku kenal. Hari-hari pertama di rumah itu, aku habiskan untuk menyesuaikan diri. Aku memasak, membersihkan rumah, dan mempersiapkan diri untuk perawatan kehamilan. Pak Herman selalu ada, memberikan bantuan kecil yang membuatku merasa dihargai dan diperhatikan. Suatu malam, saat aku belum bisa tidur, aku duduk di ruang tamu. Pak Herman keluar dari kamar dengan wajah tenang dan bertanya, "Rina, kamu belum tidur? Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" Aku tersenyum tipis. "Iya, Pak." Bayi dalam kandungan mulai aktif bergerak. Aku merasa tidak nyaman dan agak gelisah. Dia mendekat dan duduk di sampingku. "Sudah 7 bulan ya? Pantas saja. Mulai besok, kamu harus lebih fokus menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Papa akan mengantar setiap kali kamu kontrol ke dokter." Kalimat itu terasa begitu menenangkan. Selama ini, aku merasa seolah berada di tengah badai tanpa sandaran. Tapi dengan kehadiran Pak Herman, sedikit demi sedikit aku mulai merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Tak hanya itu, Pak Herman juga sering berbicara dengan lembut, memberikan nasihat yang membuatku merasa kuat. Suaranya yang tenang dan penuh pengertian seolah mampu meredam kekalutan di dalam hati. "Rina, kamu harus berjanji jangan terlalu larut dalam kesedihan. Hidup harus terus berjalan. Apalagi ada bayi yang harus kamu jaga dan cintai," katanya suatu malam ketika aku sedang menangis diam-diam. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Kata-kata Pak Herman menyentuh hatiku lebih dalam dari yang aku sangka. Dia bukan hanya papa mertua, tapi juga menjadi pelindung dan sahabat dalam masa-masa sulitku. Satu hal yang membuatku terkejut sekaligus terharu adalah ketika Pak Herman mulai membantuku menjaga harga diriku di depan orang lain. Saat aku harus kontrol ke dokter, beliau dengan yakin mengaku sebagai suamiku. Awalnya, aku kaget dan bertanya, "Pah, kok bilang papa suamiku?" Dia tersenyum dan menjawab, "Papa hanya ingin menjaga harga dirimu agar semua orang tahu kamu istimewa dan selalu ada yang menjagamu." Itu adalah bentuk perhatian yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Saat itu, aku merasa aman dan dihormati, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai seorang wanita yang sedang berjuang menjaga kehidupan kecil di dalam rahimku. Ada momen-momen sederhana yang kemudian menjadi kenangan berharga, seperti saat Pak Herman duduk di sampingku, mengelus rambutku dengan lembut, atau ketika dia mengecup keningku sebagai tanda kasih sayang tanpa pamrih. Semua itu memberiku kekuatan baru untuk melanjutkan hidup. Namun, perasaan aneh dan canggung kadang tetap muncul. Aku tidak bisa memungkiri ada debar di dadaku saat berada dekat dengan Pak Herman. Tapi aku tahu, itu bukan cinta yang sama seperti antara aku dan suamiku, melainkan kehangatan dan rasa aman yang membuatku merasa diperhatikan. Meski begitu, aku berusaha menjaga batas agar tidak melangkah terlalu jauh. Pak Herman pun sangat menghormati itu. Dia selalu berkata bahwa yang terpenting adalah aku dan bayi sehat, serta hati yang tenang. Hari-hari berlalu dengan berbagai tantangan, tapi kehadiran Pak Herman menjadi penyembuh luka hatiku. Dia mengajarkanku tentang arti kasih sayang yang tulus dan bagaimana menghadapi kehidupan yang kadang tak sesuai harapan. Aku juga mulai kembali menata harapan dan mimpi untuk masa depan anakku. Aku yakin dengan dukungan dan perhatian dari orang-orang yang benar-benar peduli, aku bisa melewati masa sulit ini dan membangun kehidupan yang lebih baik. Pak Herman bukan hanya papa mertua yang bijak dan tegas, tapi dia juga menjadi pilar utama yang menopang aku dan bayi dalam kandungan. Kehadirannya membuktikan bahwa kasih sayang sejati tidak selalu harus berasal dari ikatan darah atau pernikahan, melainkan dari ketulusan hati yang peduli dan melindungi. Dengan harapan baru dan semangat yang mulai tumbuh kembali, aku menatap masa depan dengan keyakinan bahwa aku tidak sendirian. Ada Pak Herman yang selalu siap menjaga dan menemani, serta
bayi kecil yang akan segera hadir sebagai anugerah terindah. Waktu terus berjalan. Aku semakin dekat dengan hari kelahiran bayi yang aku nantikan dengan penuh harap. Kehidupanku di rumah Pak Herman, papa mertuaku, yang dulu terasa asing kini, menjadi kenyamanan yang tak tergantikan. Dia tidak hanya menjadi sosok pelindung, tetapi juga teman berbagi suka dan duka, sandaran ketika aku lelah. Namun, di balik kehangatan itu, aku masih menyimpan luka yang dalam akibat pengkhianatan suamiku, Arman. Suamiku yang selama ini kukira akan menjadi pendamping setia, malah memilih wanita lain di saat aku sedang mengandung anaknya. Rasa sakit itu bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah, Pak Herman datang dengan wajah serius. "Rina, Papa mau bicara tentang masa depan," katanya pelan. Aku menatapnya, merasakan beban di balik kata-katanya. "Kamu tahu Papa tidak akan membiarkan kamu dan cucu Papa terluka lebih jauh. Tapi, ada satu hal yang harus kita bicarakan jujur." Lanjutnya, aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan dia katakan. "Kamu tidak harus terus menunggu Arman kembali. Dia sudah memilih jalannya sendiri dan itu menyakitkan. Tapi Papa ingin kamu tahu, dalam hidup ini kamu berhak untuk bahagia," kata Pak Herman sambil memegang tanganku dengan hangat. Hatiku bergetar. Kata-kata itu membuka pintu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Tentang harapan dan kebahagiaan yang selama ini kubiarkan terkubur oleh kesedihan dan pengkhianatan. Malam itu, aku duduk termenung di kamar. Bayi dalam kandungan bergerak aktif, seolah merasakan kegelisahan ibu yang mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Aku tahu, aku harus membuat keputusan besar. Apakah akan terus berharap pada suami yang mengkhianati, atau memulai kehidupan baru dengan dukungan orang yang benar-benar peduli? Hari-hari berikutnya, hubungan kami dengan Pak Herman semakin erat. Dia selalu ada di saat aku membutuhkan, menguatkan dengan kata-kata dan tindakan. Tapi, aku sadar, apa yang aku rasakan bukanlah cinta yang biasa. Ini lebih tentang rasa terima kasih, penghargaan, dan rasa aman yang selama ini hilang. Namun, suatu malam yang dingin, segalanya berubah. Ketika aku hendak tidur, Pak Herman datang ke kamarku dengan langkah pelan. Dia duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan suara lirih, "Rina, aku tahu ini bukan keadaan yang mudah. Tapi Papa ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan hanya sebagai papa mertua, tapi juga sebagai seseorang yang benar-benar peduli pada kamu dan bayi." Aku terdiam, hatiku berdebar kencang. Apa yang dia maksud? Aku merasa kebingungan antara rasa hormat dan kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti ruang hati. Pak Herman melanjutkan, "Malam ini aku ingin kamu tahu, aku siap menjaga kamu bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai wanita yang berharga. Apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri." Saat itu, aku menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena rasa lega yang tak pernah kurasakan selama ini. Sentuhan lembutnya dan tatapan penuh kasih membuat aku merasa aman, walau dunia di luar terasa kacau. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin dalam. Aku mulai menerima bahwa hidupku mungkin memang tidak berjalan sesuai rencana, tapi bukan berarti aku harus menyerah pada kebahagiaan. Namun, aku juga sadar betul bahwa cinta kami tidak bisa dilihat dari mata dunia dengan mudah. Ada batasan yang harus dijaga agar tidak melanggar norma dan kehormatan. Pak Herman selalu menghormati itu, tidak pernah memaksa, tapi selalu ada ketika aku butuh. Suatu pagi, ketika aku sedang sarapan, Pak Herman berkata, "Rina, aku sudah bicara dengan beberapa kerabat. Kami ingin mengurus beberapa hal agar kamu dan bayi bisa hidup lebih tenang. Papa juga sudah mulai menata masa depan untuk kita semua." Aku tersenyum haru.
Semua ini terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Mimpi tentang hidup yang penuh kasih dan tanpa rasa takut. Namun, di balik itu, aku juga sadar, aku harus kuat untuk melahirkan bayi ini dan menjalani hidup baru. Aku ingin menjadi ibu yang baik, sekaligus perempuan yang mandiri dan kuat. Pak Herman pun menguatkanku setiap hari. Kamu tidak sendiri, Rina. Papa akan selalu ada untukmu dan cucu papa, katanya dengan tegas. Di titik inilah aku menyadari sesuatu yang penting. Hidup memang penuh liku dan cobaan, tapi dengan kasih sayang tulus dan keberanian untuk menerima perubahan, aku bisa membangun kembali kebahagiaan yang dulu hilang. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan kehadiran kecil dalam rahimku semakin nyata. Gerakan si kecil yang kerap membuatku tersenyum, sekaligus terharu menjadi pengingat bahwa hidup ini selalu memberi kesempatan baru, meski diwarnai luka lama. Pak Herman semakin seperti ayahku sendiri. Setiap pagi, ia membangunkanku dengan senyuman hangat dan sarapan sederhana yang penuh perhatian. Ia selalu memastikan aku merasa nyaman, baik secara fisik maupun batin. Aku pun mulai belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup dan sinar, jingganya menyusup ke dalam ruang tamu. Pak Herman mengajakku duduk di teras. Ia berbicara dengan suara penuh keyakinan. Rina, aku sudah mengurus segala sesuatunya supaya kamu dan bayi nanti bisa hidup dengan tenang. Arman sudah bukan bagian dari masa depan kita. Aku mengangguk pelan. Air mata menetes tanpa sadar. Kata-kata Pak Herman membuka babak baru dalam hidupku. Babak yang penuh harapan dan keberanian. Hari persalinan pun tiba. Aku dibawa ke rumah sakit dengan dukungan penuh dari Pak Herman. Meski tanpa kehadiran suamiku yang entah di mana, aku merasa kuat. Ada kekuatan dari cinta dan perhatian Pak Herman yang mengiringi setiap napasku. Ketika tangisan pertama si kecil menggema, aku tahu aku telah melewati sebuah ujian besar. Bayi laki-laki yang sehat dan kuat itu adalah bukti bahwa di tengah gelap ada cahaya yang tak pernah padam. Pak Herman memegang tanganku dengan lembut. Selamat Rina, ini cucu papa. Kita mulai lembaran baru. Dalam hari-hari setelah kelahiran, aku belajar menjadi ibu. Aku belajar untuk mencintai tanpa syarat, untuk melindungi, dan untuk memberi yang terbaik bagi anakku. Pak Herman selalu di sampingku, membantu setiap langkah, menguatkan saat aku merasa lemah. Suatu malam, saat aku sedang menyusui si kecil, Pak Herman duduk di sebelahku. Ia berkata, Rina, aku tahu ini bukan kisah yang mudah, tapi aku ingin kamu tahu, kamu sudah melakukan hal luar biasa. Hidup kita mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan, tapi cinta dan perhatian itu yang membuat semuanya berarti. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang tulus dari kata-katanya. Aku sadar, meski jalanku penuh liku, aku tidak berjalan sendirian. Arman suamiku memang telah pergi, namun aku memiliki keluarga baru. Keluarga yang bukan hanya terikat oleh darah, tapi oleh cinta dan kepedulian yang nyata. Seiring waktu, aku semakin kuat dan mandiri. Aku mulai membuka lembaran baru dalam hidupku dengan semangat dan harapan. Aku memutuskan untuk kembali bekerja dan mengembangkan diriku demi masa depan anakku. Pak Herman tetap menjadi sosok penting dalam hidup kami. Dia bukan hanya kakek yang penuh kasih, tapi juga pelindung dan teman yang setia. Cerita kami bukan tentang kisah cinta yang sempurna, tapi tentang keteguhan hati menghadapi cobaan. Tentang bagaimana cinta sejati bisa muncul dari tempat yang tak terduga, menyembuhkan luka, dan membangun harapan baru. Pesan yang ingin aku bagi dari kisah ini adalah jangan pernah menyerah pada kehidupan. Di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Kasih sayang dan perhatian tulus bisa mengubah hidup seseorang,
memberi kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju. Jangan takut menerima bantuan dan cinta dari orang lain, bahkan jika itu datang dari arah yang tidak terduga. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu ada jalan menuju kebahagiaan selama kita mau membuka hati dan berani melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan semangat untuk kalian yang sedang menghadapi masa sulit. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk berbagi, like, dan subscribe jika kamu merasa cerita ini berarti. Dan seperti biasa, ambil yang baik, buang yang buruk. Salam hangat dari aku, Rina.